Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang integral fungsi trigonometri ya. Untuk rumus-rumus integral fungsi trigonometri ini kita dapatkan dari rumus-rumus dari turunan ya fungsi trigonometri. Jadi rumus-rumus turunan trigonometri itu kita balik ya jadi integral ya. Yang pertama itu adalah sin X ya. Sebenarnya ini sudah saya masukkan di rumus dasar yang kemarin ya. Nah, sekarang saya masukkan lagi ke trigonometri ya. Untuk sin X turunannya adalah cos X ya. Sehingga kalau kita integralkan cos X dx itu sama dengan sin X plus C. Yang kedua, Y sama dengan cos X ya. Turunannya adalah min sin X. Kalau kita balik integralnya sin X dx adalah min cos X plus C. Kemudian yang ketiga ya, tangen X. Tangen X itu turunannya adalah secant kuadrat X. Nah, jadi kalau dibalik integralnya secant kuadrat X dx itu sama dengan tangen X plus C. Kemudian yang keempat kotangen ya. Masih ingat nggak integralnya kotangen itu adalah min kosekant kuadrat X ya. Kalau kita balik integralnya kosekant kuadrat X dx sama dengan min kotangen X plus C ya. Karena tadi turunannya kotangen kan min kosekant kuadrat. Ya, jadi kalau kosekant kuadrat itu turun integralnya adalah min kotangen. Kemudian yang kelima ya, turunannya secant X ya, itu adalah secant X tangen X. Nah, kalau kita balik integralnya secant X tangen X dx adalah secant X plus C ya. Jangan lupa plus C ya untuk integral tak tentu. Dan yang keenam, turunannya kosekant X ya. Kosekant itu adalah sepersin ya, sepersin X. Maka Y aksennya ya turunannya adalah min kosekant X kali kotangen X. Nah, kalau kita balik integralnya kosekant X dikali kotangen X dx sama dengan min kosekant X plus C ya. Ini rumus-rumus turunan ya. Kita balik semua jadi integral. Jadi sebenarnya tinggal mau ngambil yang mana diingat salah satu aja ya. Tinggal kalau ingatnya turunan nggak apa-apa nanti dibalik jadi integral. Nah, kalau kita punya rumus integral dibalik dari kanan ke kiri jadi turunan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, kalau tadi turunannya tangan itu secant kuadrat. Nah, sekarang yang ditanya integralnya tangen ya, jadi bukan secant kuadrat. Tangen itu adalah sin X per cos X ya, tangen X ya. Sehingga kita sudah belajar rumus untuk menyelesaikan integral dengan substitusi sama parsial yang sudah dipelajari ya. Nah, kalau di sini ada sin, ada cos ya, ini adalah substitusi. Substitusi yang kita substitusi yang U-nya adalah cos ya, cos X ya. Karena turunannya cos kan sin ya. Kalau kamu substitusi U-nya sin, turunannya harus cos. Yang di bawah ini kan jadi sepercos ya, bukan turunannya sin ya. Oke, U adalah cos X, maka DU adalah turunannya cos itu min sin X dx ya. Nah, kalau di sini adalah sin X dx, maka ini sama saja dengan min du. Ya. Oke, kalau ini saya berubah bentuknya ya biar kelihatan rumusnya nanti ya sepercos X sin X dx ya untuk penggantiannya. Kita ganti ya, substitusi itu mengganti. Cos tadi adalah U ya, jadi cos itu adalah U. Sin X dx adalah min du ya, ini dikali ya, bukan dikurang. Min kita keluarkan ya, integralnya U du adalah ln U plus C ya. Nah, min ln U, U-nya tadi adalah cos X ya, plus C.
Nah, ini sebenarnya boleh selesai ya, sudah dianggap betul. Tapi kalau kita mau mengubah bentuknya sifat logaritma ya, ln A pangkat N ini adalah N, ln A. Nah, kalau di sini min, ini minnya min 1 ya. Maka ini sama dengan ln cos X pangkat min 1. Kalau pangkat min 1 itu sama saja dengan 1 per ya. Jadi 1 cos X plus C. Nah, 1 cos itu adalah apa? 1 cos sekan ya. Sekan X plus C. Nah, selesai. Jadi ada 2 ya untuk hasil dari integralnya tangen ya. Dia bisa min ln cos X atau sama dengan ln sekan X ya, plus C ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang rumus selanjutnya kotangen ya. Kotangen X dx ya, integralnya kotangen itu adalah cos X per sin X ya. Nah, caranya sama dengan integral tangen, kita melakukan substitusi ya. Nah, ada sin, ada cos yang kita substitusi, U-nya adalah sin ya. Oke, sin X, sehingga DU-nya kan turunannya sin adalah cos ya. Cos X, DX-nya saya pindah kanan ya, cos X DX. Oke, kalau ini kita rubah dulu ya bentuknya, sepersin, kemudian dikali cos X dx ya, biar gampang untuk substitusinya. Nah, sin tadi adalah U ya, jadi 1/U, cos X dx adalah DU. Nah, integralnya 1/U DU itu adalah ln U ya, plus C. Kita langsung ganti U-nya adalah sin ya, jadi ln sin X plus C. Selesai ya. Jadi ini langsung aja jawabannya ln dalam kurung sin X plus C. Jadi tidak usah dirubah lagi ya, karena ini sudah positif ya. Kalau yang tadi kan karena negatif ya. Oke, jadi sudah cukup integralnya kotangen X dx adalah ln sin X ya, plus C. Kita lanjutkan untuk yang sekan ya. Oke, sekan ini adalah sama dengan 1 cos ya. Kalau sekan X 1 cos X ya, dx. Nah, kalau 1 cos X dx ini tidak bisa disubstitusi ya. Karena ada cos tapi di atasnya hanya 1 ya. Nggak ada sinnya. Sehingga untuk menyelesaikan ini tidak bisa disubstitusi biasa ya, tidak bisa substitusi langsung, sehingga kita menggunakan trik supaya dia bisa disubstitusi ya. Jadi sekan ini kita kali dengan sekan X plus tangen X dibagi ya sekan X plus tangen X. Oke, kan di bagi yang sama kan sama dengan 1 ya, jadi tidak merubah soal ini supaya bisa disubstitusi. Jadi sekan dengan sekan kita kalikan itu sekan kuadrat. Kemudian ditambah ya, sekan dikali tangen itu adalah sekan X tangen X. Ya. Oke, kita bagi dengan sekan X plus tangen X dx. Kenapa tadi kita kalikan dengan sekan X tangen X? Itu tadi tujuannya supaya kita bisa substitusi. Nah, dari rumus turunan kita bisa melihat ya bahwa turunannya sekan itu adalah sekan X tangen X. Turunannya tangen X itu adalah sekan kuadrat X. Nah, ini nanti ciri dari substitusi. Kita bisa mensubstitusi U-nya adalah sekan X plus tangen X ya. Sehingga turunannya ya, sekan X itu tadi adalah sekan X tangen X, dan turunannya tangen itu adalah sekan kuadrat X ya, dx.
Ya kan? Jadi yang atas ini turunan dari yang di bawah. Sehingga kita bisa menggantinya ya dengan 1/U kemudian dikali DU ya, karena sekant kuadrat X tambah sekant X tangan X dx ini adalah sama dengan DU ya di sini ya. Nah, 1/U DU integralnya adalah ln U plus C ya. Kita ganti U-nya tadi adalah sekant X tambah tangan X ya. Jadi ln sekant X ditambah tangan X plus C. Oke. Jadi ini rumus yang ke-9 ya untuk integral sekant X. Jadi ini semacam triknya ya supaya bisa kita substitusi ya. Karena kalau dari turunannya sekant itu selalu berpasangan dengan tangan dan tangan itu dengan sekant ya. Nah, jadi turunannya sekant itu sekant tangan, turunan tangan itu adalah sekant kuadrat. Jadi dia sebagai turunannya. Itu adalah ciri dari substitusi. Kemudian nomor 10 dengan cara yang sama. Ini kalau kita samakan sin ya, kosekan itu sin ya. Ini juga tidak bisa disubstitusi langsung ya. Tidak bisa disubstitusi langsung. Maka sama dengan cara yang sekant tadi. Kita tahu ya kosekan X itu temannya selalu dengan kotangan ya. Jadi kita kalikan dengan kosekan X ditambah kotangan X. Kita bagi yang sama ya. Kosekan X, kosekan kurang C. Kosekan X ditambah kotangan X ya. Jadi dibagi yang sama itu artinya dikali 1 ya. Kita kalikan kosekan dengan kosekan. Jadi kosekan kuadrat. Kita tambah kosekan kali kotangan. Kosekan X kotangan X dibagi kosekan X kotangan X ya, dx. Ini sama ya dengan cara yang tadi kita substitusi. Jadi U-nya yang di bawah ya, kosekan X ditambah kotangan X. Nah, turunannya ya DU-nya, turunan kosekan X itu adalah min kosekan X kali kotangan X ya, min ya. Kemudian ini turunannya. Kalau kotangan X turunannya adalah min kosekan kuadrat X. Nah, ini saya pindahkan dx-nya di belakang. Saya keluarkan minnya ya, karena sama-sama minus di sini. Nah, ini kosekan X kotangan X ditambah ya kosekan kuadrat X dx. Ini DU. Kalau di dalam soal ini tidak ada minnya, hanya kosekan X kotangan X ditambah kosekan kuadrat X dx ya, positif ya, maka berarti sama dengan min DU. Oke, jadi kalau kita substitusi integralnya 1/U dikali min DU ya. Nah, kalau tadi kan plus ya DU-nya, kalau ini min. Oke, ini jadi integralnya 1/U DU itu kan ln ya. Nah, tapi ada minnya jadi min ln U plus C. Nah, U-nya kita kembalikan ke substitusi tadi sama dengan min ln kosekan X ditambah kotangan X ya plus C ya. Oke, selesai ya. Oke, ini untuk rumus-rumus fungsi trigonometri kita rangkum ya. Kita rangkum rumus yang sudah kita dapat dari 7, 8, 9, 10 ya. Nah, ini rumus tambahannya saya kasih nomor 1, 2, 3, 4 ya. Jadi untuk integral tangan X dx itu adalah min ln cos X plus C atau sama dengan ln secant X plus C. Pilih salah satu saja ya. Kalau misalnya mau pakai yang cos ya jangan lupa ada minnya di depannya, min ln cos X plus C. Kalau mau yang positif ya boleh, tapi ln secant X ya plus C.
salah satu saja. Kemudian integral kotangen X tadi karena substitusinya U-nya adalah cos ya. Substitusinya U adalah sin ya, tinggal du-nya adalah cos, jadi dia positif ya. Integralnya adalah ln sin X plus C. Kemudian integralnya secant X dx itu sama dengan ln secant X plus tangen X ya, plus C. Sedangkan integralnya cosecant X dx ini adalah min ln cosecant X plus kotangen X plus C ya. Oke, ini untuk rumus tambahannya ya. Tadi 7, 8, 9, 10. Ini saya jadikan 1, 2, 3, 4. Oke, kita lanjut. Ini rumus-rumus ini akan kita pakai untuk menyelesaikan integral yang lebih kompleks ya. Ini rumus-rumus dasar untuk trigonometri ya. Kita ambil contoh ya dengan cara yang sudah kita pelajari kemarin, substitusi sama parsial ya. Nah, kalau X tangen X kuadrat, ini adalah ciri substitusi ya. Kemarin sudah ada contoh X sin X kuadrat. Kalau ini tangen ya, sama aja sebenarnya. Kita substitusi, saya tulis ya, itu substitusi U adalah X kuadrat ya. Jadi jangan tangannya, kalau tangan nanti turunannya harus ada secant kuadrat ya. U-nya adalah X kuadrat ya, turunannya ya 2X. Sebenarnya kan kemarin kita tuh DU per DX ya 2X. Cuma tadi biar cepat itu saya langsung pindahkan aja DX-nya di kanan ya. Jadi DU adalah 2X DX gitu. Kalau di sini X DX ya, ini kita rubah dulu posisinya biar gampang nanti substitusinya ya. Tangan X kuadrat X DX. Nah, untuk X DX berarti kan adalah setengah DU ya. Karena DU sendiri adalah 2X dx. Kalau X dx berarti setengah DU. Oke, integralnya menjadi, kita ganti ya, X kuadratnya tadi adalah, ini ya, sama dengan U. Jadi tangan U. X dx-nya ini kita ganti dengan setengah DU. Oke, setengah kita keluarkan, integralnya tangan U DU, ini tadi apa? Boleh pilih salah satu ya, mau min ln cos X boleh atau ln secant X. Salah satu saja ya. Kalau saya ambil yang positif itu ln secant X. Secant U ya, variabelnya tadi kita ganti dengan U. Nah, ini tolong diingat ya. Jadi hasilnya juga akan menjadi U ya, ln secant U plus C ya. Saya ambil yang positif ya. Kalau Anda mau pakai min ln cos X juga boleh ya, min ln cos U. Nah, kita kembali ke substitusinya ya. U-nya tadi adalah X kuadrat. Jadi setengah ln dalam kurung secant X kuadrat plus C. Oke, ini saya pakai secant. Kalau misalnya Anda mau pakai min ln cos X juga boleh ya, cos U plus C. Ini atau ya. Kalau mau pakai itu ada minnya, jangan lupa ya, min setengah ln cos X kuadrat plus C. Nah, ini nanti salah satu saja ya. Ini untuk substitusi ya, contoh pertama. Kemudian ini juga, ini sebenarnya substitusi juga ya. Jadi ciri substitusi itu ada turunannya. Saya kasih jalannya, substitusi U adalah X pangkat 3 plus 1. DU turunannya 3X kuadrat DX. Kalau di sini X kuadrat DX berarti berapa? Berapanya DU juga. Kalau DU-nya 3X kuadrat DX, kalau X kuadrat DX artinya sepertiga DU. Atau DU per 3 ya. Kalau kita ganti ya, integralnya menjadi kotangen, ini kita substitusi U ya, jadi kotangen U, X kuadrat DX menjadi sepertiga DU.
Oke, sepertiga dikeluarkan aja. Nah, integralnya kotangen U, saya tulis ya. Itu tadi sudah kita dapat, itu adalah len dalam kurung sin. Ini variabelnya U ya, jadi sin U. Oke, kita ganti U-nya adalah, tadi substitusinya U di sini ya, U adalah X pangkat 3 plus 1. Jadi len sin X pangkat 3 plus 1 ya, tutup plus C. Oke, nggak ada pilihannya lagi ya, karena ini positif. Oke, itu contoh yang kedua ya, ini masih substitusi semuanya. Ini juga sama ya, untuk contoh yang ketiga ya, ini juga substitusi. U adalah 4X kuadrat plus 8X ya. DU turunannya 4X kuadrat plus 8X itu adalah 8X plus 8. Ya. DX kayak pindah ke kanan ya. Atau 8-nya kita keluarkan, 8 kali X plus 1 DX. Ya. Ini DU-nya ya, sama dengan 8 dikali X plus 1 DX. Nah, kalau di dalam soal ini X plus 1 DX, ini sama dengan berapa? DU dibagi 8 ya, 1/8 DU. Maka integral ini kita rubah sekan U dikali 1/8 DU. 1/8 kita keluarin ya, integralnya sekan U DU. Tadi sudah kita dapat ya, rumusnya jangan lupa ya. Nanti juga kalau ujian open, cuma harus tahu ya di mana rumusnya. Sekan itu integralnya adalah len dalam kurung sekan plus tangan. Sekan U plus tangan U plus C. Oke, kita ganti ya U-nya. Jadi 1/8 len. Sekan dalam kurung U-nya adalah 4X kuadrat plus 8X ditambah tangan dalam kurung 4X kuadrat plus 8X ya. Kita tutup. Ini ada di dalamnya len ya. Plus C. Oke. Ini contoh yang ketiga ya. Ini masih substitusi semua ya. Kita lanjut contoh yang keempat ya. Kosekan akar X dibagi akar X. Ini juga substitusi. Ketika kita ganti U-nya adalah akar X. Akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Maka DU itu turunannya X pangkat setengah. Itu pangkatnya turun ya, setengah. X pangkatnya dikurangi 1 ya. Kalau integral itu pangkatnya naik 1 tambah 1 ya. Kalau turunan ya pangkatnya turun, jadi dikurang 1. Setengah kurang 1 itu min setengah. Dx ya. Atau kalau kita rubah bentuknya 1/2 akar X dx ya. Ini adalah du. Nah, kalau ini saya rubah dulu bentuknya ya. Kosekan akar X ini 1/4 akar X dx. Nah, kalau dia bentuknya 1/4 akar X dx, artinya apa ini? Du-nya berapa? Ini 1/2 ya. Jadi dia harus dikali dengan 2. Jadi 2 du. Supaya nanti 2-nya jadi hilang, jadi 1. 1/4 akar X aja. Berarti sama dengan 2 du. Maka kita substitusi ya, integralnya menjadi kosekan akar X-nya jadi U ya. 1/4 akar X dx itu adalah 2 du. 2 kita keluarin ya. Integralnya kosekan U du, saya tulis deh, kosekan U du, ini adalah
2 len ya. Sorry, min ya, min len ya. Jadi min 2 ya. Len kosekan U ditambah kotangan U ya plus C. Jadi minnya kita taruh di depan min 2. Min 2 kita ganti sekarang ya. Len kosekan U. Jadi U-nya adalah kosekan ya. Kok CSC ya kalau standarnya. Di program juga dia CSC. Tapi ada juga yang menulisnya itu kosek gitu ya. Nggak apa-apa ya sama. Kalau ini masih saya benarkan ya. Kosekan U-nya akar X ditambah kotang akar X tutup ya plus C. Oke, selesai ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Contoh yang kelima. Nah, contoh yang kelima ini X secant kuadrat X ya. Nah, kalau kita lihat antara X dengan secant kuadrat, ini tidak bisa disubstitusi karena yang kuadrat adalah secant ya. Secant X dalam kurung kuadrat yaitu sama dengan secant kuadrat X. Jadi kalau disubstitusi ini bukan turunannya kalau cuma X ya. Kalau yang tadi secant itu dalam kurungnya X kuadrat, nah itu bisa disubstitusi. Tapi kalau X dikali secant kuadrat X itu tidak bisa disubstitusi, tetapi ini menggunakan parsial. Kalau kita menggunakan parsial, maka kita harus memecah 2 ya, yang X ini adalah U, maka sisa itu semuanya ya selain X-nya, ini adalah DV. Saya hapus dulu untuk yang ini garisnya. Oke, untuk parsial ya, U-nya adalah X, sehingga DU adalah DX. Kalau DV ya itu adalah secant kuadrat X, maka V itu adalah integralnya secant kuadrat X. Tadi kita sudah belajar ya integralnya secant kuadrat X ya di rumus-rumus trigonometri tadi yang kita dapat dari turunan. Secant kuadrat ini adalah turunan dari tangan X ya. Jadi kalau integralnya secant kuadrat X itu adalah tangan X. Oke, ini V itu sama dengan tangan X tanpa plus C ya, karena ini masih masuk dalam rumus nanti. Du adalah X, Du sama dengan Dx, dan V sama dengan tangan X. Kita masuk ke rumus integral parsial ya. U kali V min integral V dikali Du. Oke, U adalah X, V-nya adalah tangan X. Min integral V adalah tangan X, Du adalah Dx. Nah, kita selesaikan ya, ini tetap yang sudah kita tuliskan X tangan X tetap ditulis. Nah, tinggal integral tangan X. Pilih salah satu ya, ada 2 rumus. Nah, kalau di sini min, saya ambil yang min len cos X. Jadi plus ya, len cos X. Ya. Karena kalau len cos X itu harusnya min, karena di sini ada min, saya kalikan jadi plus. Len cos X plus C. Selesai ya, karena ini menggunakan rumus parsial ya. Jadi sebagian U, sebagian lagi sisanya adalah dV ya. dV. Nah, V adalah integralnya dV. Rumus parsial U kali V min integral V kali DU. Ya, oke, selesai untuk nomor 5 pakai parsial. Kemudian nomor 6 kita pakai substitusi lagi ya. Karena cirinya tadi ini X pangkat 3, sini X pangkat 4 ya. Jadi yang disubstitusi adalah pangkatnya yang lebih tinggi ya. Kalau turunan kan pangkatnya lebih rendah. X pangkat 4 min 7 ya. Dan U ya. Turunannya ya, DU
itu 4x pangkat 3 dx. Kalau ini angka 5, itu kita keluarkan aja dari integral ya. Pangkat 3 ini kita taruh di belakang aja ya. Jadi biar enak nanti mensubstitusinya lebih gampang. Jadi kosekan kuadrat x dulu, pangkat 4 min 7. X pangkat 3 di belakang kali dx. Jadi kalau du adalah 4x pangkat 3 dx, maka kalau x pangkat 3 dx, berarti ini dibagi 4 ya, du-nya seperempat du. Atau du per 4 ya. Kita ganti ya, substitusi itu mengganti kosekan kuadrat. Ini tadi kita ganti jadi u substitusinya dikali x pangkat 3 dx adalah seperempat du. Oke, seperempat sama 5 kita kalikan di depan 5 per 4 ya, konstanta ini ya. Jadi nggak apa-apa dikeluarkan. Kosekan kuadrat u du, kita sudah dapat tadi rumus dasarnya tadi ya untuk kosekan kuadrat. Itu integralnya adalah apa? Min ya, min apa integralnya kosekan kuadrat min kotangen u ya plus c. Oke, minnya kita taruh di depan min 5 per 4 kotangen u-nya dikembalikan ya x pangkat 4 min 7 plus c. Oke, kita lanjutkan lagi untuk contohnya ya untuk trigonometri. Oke, sekarang untuk nomor 7 ya. X secant x kuadrat tangan x kuadrat. Oke, ini juga substitusi ya. Karena kita punya rumus integralnya secant tangan ya. Nah, U-nya adalah x kuadrat. Du-nya turunannya 2x dx ya. Kalau di sini x dx, berarti du-nya kita bagi 2 ya, ini setengah du. Maka integral ini kita ganti ya, substitusi itu mengganti ya secant u tangan u. Oke, untuk x dx bergabung menjadi setengah du. Setengah kita keluarkan. Langsung saja ya, integral secant tangan itu adalah secant. Variabelnya u ya, secant u plus c. Oke, langsung kita ganti secant u-nya x kuadrat plus c. Oke, selesai ya. Nah, gitu aja ya integralnya pakai substitusi ya. Satu lagi untuk contohnya ya. Nah, oke, ini juga sama nih ya sebenarnya seperti tadi. Kita punya rumus kalau ini tadi secant tangan, kosekan kuadrat. Oh sorry, maaf. Saya stop sebentar. Oke, maaf tadi untuk kuadratnya saya hapus ya. Jadi ini cuma x kuadrat dikali kosekan dalam kurung x pangkat 3 min 2 dikali kotangan x pangkat 3 min 2 ya dx ya. Karena kita tahu integralnya kosekan kotangan ya. Jadi bukan kosekan kuadrat kotangan kuadrat. Kosekan kotangan dulu ya. Oke, kita substitusi dulu ya. Di sini kan ada x kuadrat, di sini x pangkat 3, di sini x pangkat 3 ya. Kita substitusi yang pangkatnya lebih tinggi ya, x pangkat 3 min 2. Turunannya du ya, 3x kuadrat ya. Dx-nya kita taruh di belakang. Kalau ini x kuadrat, kita gabung sama dx ya. Berarti dia adalah apa? Du sama dengan 3x kuadrat dx. Nah, kalau x kuadrat dx, berarti du-nya dibagi 3 ya. Sepertiga du. Kemudian kita ganti ya integralnya, substitusinya kosekan u kotangan u ya. Dx kuadrat dx bergabung menjadi sepertiga du. Integralnya kosekan u
kotangan U, sepertiganya di depan, integralnya adalah min kosekan U ya, plus C. Sehingga minus ini kita kalikan dengan sepertiga, taruh di depan aja min sepertiga ya. Kosekan U-nya kita ganti ya, substitusinya tadi adalah X pangkat 3 min 2 plus C. Itu sudah selesai ya untuk integral yang trigonometri. Oke, saya cukup tutup dulu. Oke ya, untuk integral fungsi trigonometri ini masih part 1 ya, bagian pertama masih rumus-rumus dasar ya, rumus-rumus untuk fungsi trigonometri ya, rumus integralnya. Nanti untuk part 2 masih ada rumus-rumus trigonometri yang bentuk-bentuk sin pangkat n ya, sin pangkat nx, cos pangkat nx, kemudian tangen ya pangkat n, kemudian kotangan pangkat n, sekan pangkat n, kosekan pangkat n ya. Kemudian nanti ada yang berbentuk perkalian sin dengan cos atau cos dengan sin ya, seperti itu nanti bisa kita rubah bentuknya untuk menjadi penjumlahan atau pengurangan sin dengan cos ya. Jadi diintegralkan aja. Oke, untuk trigonometri. Oh ya, saya tambahin sebentar. Oke ya, tadi saya tambahin sedikit ya sebelum saya tutup untuk materi integral fungsi trigonometri bagian 1. Kita akan menjelaskan sedikit, ada 2 contoh lagi ya untuk integralnya sin sama cos saja ya. Nanti akan dipakai untuk di rumus selanjutnya, jadi saya tambahin sedikit. Nah, untuk menyelesaikan integral sin 2x ya, nanti kita bikin rumus secara umum ya untuk sin AX ya. Jadi kita ambil yang sin 2x dulu, nanti sin 3x, sin 4x, nah, baru secara umum sin AX ya. Untuk yang bentuknya sin 2x, substitusinya U-nya adalah 2x ya. DU adalah 2dx. Sehingga kalau dx ini adalah 1/2 du. Ya. Jadi kalau kita substitusi, kita ganti ini adalah sin U setengah du, maka integralnya setengahnya di luar ya. Integral sin itu adalah min cos ya, min cos U plus C. Oke, minnya kita taruh di depan min 1/2 cos 2x ya plus C. Oke, ini untuk yang sin 2x. Jadi integralnya sin itu kan min ya. Jadi ada min cos. Tapi ini ada 2, jadi 2-nya itu jadi 1/2. Dengan logika yang sama ya, untuk sin 3x, kita hanya mengganti ini 3. Ini juga menjadi 3dx. Maka dx adalah 1/3 du. Ini jadi 1/3. Ini juga 1/3 dikali min jadi min 1/3. Oke, ini juga 3 ya. Jadi maka dengan logika yang sama ya, substitusinya diganti, dia jawabannya adalah min 1/3 cos 3x plus C ya. Kalau dia 4x ya, sin 4x, maka semua substitusi yang 2 ini kita ganti 4 ya. Jadi U adalah 4x, DU adalah 4dx, maka dx adalah 1/4 du. Kemudian sin U dikali 1/4 du, 1/4 dikeluarkan kali min cos U. Kemudian ini juga min 1/4 ya. Cosnya jadi 4x ya. Jadi min 1/4 cos 4x plus C. Nah, seperti ini ya, dan seterusnya. DST ya, dan seterusnya itu kan sama ya, diganti. Kalau ini 5, ya ini 5dx, ini 1/5 dx, ini min 1/5 cos 5x. Nah, kita akan bikin rumus secara umum. Jadi kalau kita makainya AX ya, maka jawabannya apa? Min 1/A ya.
Integralnya sin kan min cos ya. Jadi min seper A cos AX plus C. Ini secara umum ya. Jadi nanti kita biar lebih cepat nanti integralkan sin 2x itu jadi min seper 2 cos 2x plus C. Kalau sin 5x min seper 5 cos 5x plus C ya. Misalkan saya tulis ini ya, sin 7x. Maka jawabannya apa? Min seper 7 cos 7x plus C. Jadi langsung dipakai aja rumusnya min seper A cos AX plus C. Nah yang terakhir aja ya untuk cos ya. Caranya sama ya, substitusi juga. Kalau U-nya 2x, DU-nya 2dx, maka dx-nya setengah du. Nah, dengan cara yang sama kita substitusi cos U setengah du. Maka integralnya cos itu adalah sin ya, tidak pakai min ya. Jadi sudah plus ya. Jadi setengah sin U-nya kita kembalikan 2x plus C. Ya. Jadi integralnya cos itu kan sin ya, jadi positif. Nah, cuma di sini 2x, maka di sini ada setengah. Ini 2x. Dengan cara yang sama, cos 3x ya, ini diganti semua ya, 3, 3, ini sepertiga, ini sepertiga, sepertiga, ini sepertiga, ini juga 3 ya. Maka jawabannya apa? Sepertiga sin 3x plus C. Kalau cos 4x, maka angka 22 ini diganti dengan 4-nya. Jadi jawabannya apa? Seperempat sin 4x plus C. Kalau kita buat rumus secara umum, cos AX dx ya, artinya apa? Seper A sin ya, AX plus C. Oke, ini rumusnya secara umum ya. Jadi kita bisa pakai nanti, tolong diingat ya rumusnya. Nah, nanti kalau di trigonometri mungkin salah satu yang integralnya itu ada yang cos 5x, cos 6x misalnya ya. Jadi kalau nanti cos 5x ya integralnya, nanti langsung dengan rumus ini seper A ya, A-nya 5, sin AX berarti sin 5x plus C. Jadi nanti kalau cos 8x, maka jawabannya apa? Seper 8 sin 8x plus C. Oke, dan seterusnya ya. Nah, saya kira untuk integral fungsi trigonometri, saya cukupkan dulu ya. Nanti kita lanjutkan di bagian kedua ya, part 2 ya. Oke, ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.